Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, untuk pertemuan kali ini, dalam video kali ini, kita akan bahas bareng-bareng tentang turunan fungsi trigonometri untuk tematika peminatan kelas 12 MIPA. Nah, sekarang coba cek dulu seperti apa KIKD yang ada di turunan fungsi trigonometri ini. Nah, untuk KI 3 dan KI 4-nya, saya pikir kalau kelas 12 sudah paham banget, cuman di sini kita pakai kelas 13 yang kondisi khusus ya untuk darurat COVID-19. Jadi sedikit ada perbedaan. Jadi untuk yang KD-nya langsung aja ya, kalau KI-nya kita skip aja. Untuk KD-nya di sini kita akan menjelaskan keberkaitan turunan pertama dan kedua dengan nilai maksimum, minimum, selang kemonotonan fungsi, kemiringan garis singgung, serta titik belok dan selang kecekungan kurva fungsi. Untuk yang fungsi trigonometri, ini spesial aplikasi fungsi trigonometri. Nah, selanjutnya untuk yang KD4 4.1 itu kalau yang tadi itu keberkaitannya, kalau yang sekarang menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau yang tadi kita menunjukkan seperti apa turunan pertama dan turunan kedua itu dalam menentukan nilai maksimum dan kawan-kawannya. Nah, di sini bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan itu? Ya pasti menggunakan turunan pertama, turunan kedua pada fungsi trigonometri. Jadi jelas di sini karena kita mau menunjukkan aplikasi turunannya, kaitannya pada aplikasi turunan fungsi, berarti kita harus menguasai bagaimana turunan fungsi trigonometri. Jadi oleh karena itu dari pertemuan awal memang saya tekankan untuk mereview kembali semua materi tentang trigonometri yang sudah kalian pahami, baik itu definisi trigonometrinya, segitiga siku-siku, perbandingan segitiga siku-siku, dan identitas trigonometri. Itu juga bagian paling penting yang harus diingat, karena nanti untuk ke belakang-belakangnya kalian akan butuh banget identitas trigonometri. Selanjutnya dari KD yang tadi kita akan punya beberapa tahapan langkah-langkah supaya bisa mencapai kompetensinya. Jadi yang pertama menjelaskan limit fungsi trigonometri. Nah, sebelumnya saya sudah pernah jelaskan menggunakan limit fungsi trigonometri bentuk istimewa. Jadi kita ubah bentuk-bentuk fungsinya supaya dapat diselesaikan menggunakan limit fungsi trigonometri yang istimewa. Sudah pernah kita bahas itu. Kemudian kita menemukan rumus turunan fungsinya menggunakan rumus dasar. Rumus dasarnya itu menggunakan limit. Nah, jadi dari tahapan pertama, limit fungsi trigonometri, kita bisa menemukan rumus untuk turunan fungsi trigonometri. Jadi memang tahapannya seperti itu ya, limit, turunan, dan integral. Sekarang setelah ketemu rumus dasarnya, baru kalian menentukan turunan pertama dan kedua dari suatu fungsi trigonometri. Kemudian setelah itu baru kita mulai masuk bagaimana penerapan dari turunan-turunan tadi, titik stasioner, kemudian kemonotonan fungsi, persamaan garis singgung, dan kecekungan. Mungkin di kelas 11 di matematika wajib kita sudah pernah bahas ini, terutama yang turunan fungsi aljabar, ada nilai maksimum minimum, kemudian kemonotonan fungsi yang fungsi naik turun, dan juga ada gradien garis singgung. Ini sudah pernah kita bahas di kelas 11 matematika wajib. Yang kecekungan mungkin belum pernah karena kita waktu itu tidak membahas tentang turunan kedua, hanya tentang turunan pertama gitu ya. Jadi kita ulang lagi, bedanya sekarang fungsinya itu bentuknya fungsi trigonometri, bedanya hanya itu aja. Sisanya sama, bahwa syaratnya turunan pertama, syaratnya stasioner itu gimana, syaratnya fungsi naik turun itu seperti apa, sama aja kayak yang di fungsi aljabar di kelas 11. Sama, cuman bedanya hanya dia di sini kita fokus dengan fungsi-fungsi trigonometri itu, bukan fungsi aljabar. Baru di KD4 nanti setelah kita sudah memahami posisi letak-letak penerapannya, KD4 mulai kita menyelesaikan permasalahan-permasalahannya yang kaitannya dengan stasioner, kemonotonan fungsi, naik turun fungsinya itu, kemudian gradien garis singgung, dan kecekungan. Itu kira-kira gambaran dari apa yang akan kita pelajari untuk materi turunan fungsi trigonometri. Jadi memang semua masih mirip dengan yang di kelas 11, bedanya itu bentuk fungsinya aja ke trigonometri. Nah, sekarang kita coba ke materinya. Sebenarnya materi yang ini sudah pernah kita bahas juga, sudah kalian pernah pelajari sendiri secara mandiri,
cuman mungkin ada beberapa titik yang harus ditekankan. Nah, seperti yang pernah saya bilang juga, limit fungsi trigonometri ini bisa kita definisikan hanya pada bentuk-bentuk yang istimewa seperti yang ini. Jadi kalau kenapa hanya yang ini yang bisa? Aslinya kan namanya limit itu sama aja. Semua limit fungsi itu sama aja. Intinya kita cek, kita masukin x-nya, langkah mengerjakan limit itu sama aja. Jadi kalau limit x mendekati sesuatu, mendekati a gitu ya, ada fungsi x gitu, tinggal masukin f-a, tinggal kita mencari f-a-nya gitu. Berarti kalau sudah ketemu f-a-nya, intinya adalah berarti nilai fungsi f ini akan mendekati f-a untuk x yang mendekati a. Intinya begitu kan, cara ngebacanya begitu. Nah, sekarang kalau trigonometri itu juga sama. Jadi kalau ada limit x mendekati 0 untuk cos x misalkan ya, untuk x mendekati 0, nilai cos itu akan mendekati 1 karena cos 0-nya sama dengan 1 gitu kan ya. Jadi ini sudah semacam ini sudah jadi definisi, sama kayak tadi juga. Definisi inilah yang akan kita pakai untuk menyelesaikan soal-soal yang bentuknya tak tentu juga. Jadi kalau ada soal-soal limit yang bentuknya fungsi trigonometri dan setelah disubstitusi nilai x-nya hasilnya 0/0, berarti kita harus otak-atik fungsinya supaya dia ketemu bentuk-bentuk istimewa ini. Nah, makanya di sini kita perlu banget rumus-rumus identitas trigonometri untuk mengubah-ubah bentuk fungsinya, sehingga kita akan munculkan sin x per x, x per sin x, tan x per x, atau x per tan x, sehingga nanti dia akan menjadi satu. Nah, sekarang kita akan soal. Misalkan kita punya limit, ini masih limit ya, sebelum kita masuk ke turunan. Limitnya x mendekati 0, 1 min cos x per 4x kuadrat. Langkah pertamanya, di sini kan harusnya kita mau memunculkan sin x per x, atau kita memunculkan sin atau tan gitu kan intinya. Tapi di sini itu adanya cos gitu. Nah, sekarang supaya dia berubah, kita pakai identitas trigonometri. Oh ya, sebelumnya cek dulu ya, kalau x-nya dimasukin 0 gini, dimasukin di sana, nilai 0 yang dimasukin, apakah hasilnya itu 0/0 atau tidak. Kalau dia masih bukan 0/0, berarti dia tidak perlu coba seperti ini, langsung aja gitu dikerjakan. Sekarang kita ubah dulu supaya muncul bentuk istimewa ini. Sekarang langkah pertama, karena disini kita masih punya cos, kita ubah ke bentuk sin. Caranya, kita ingat lagi di identitas trigonometri bahwa kalau kita punya cos 2x, itu akan similar dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Atau, kalau seandainya 2x nya ini, kita anggap satu bilangan ya, atau satuan ya, anggap dia sama dengan a, otomatis x-nya sama dengan setengah a, gitu kan ya. Kalau di sini 2x, di sini x, kalau di sini a, ini pasti separuhnya a gitu. Makanya di sini kalau di sini cos a, ini jadi 1 min 2 sin kuadrat setengah a. Dan bedakan, ini sin kuadrat x bukan sin x kuadrat. Sin kuadrat x berarti di sini berarti sin x kali sin x gitu ya. Kalau dia sin x kuadrat berarti x-nya kena kuadrat, sinnya enggak. Gitu. Jadi bedakan penggunaan kata tanda kuadrat karena kadang-kadang kalian juga menulisnya suka keliru. Nah, setelah ini karena cos A-nya bisa kita ganti dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah A, berarti 1 min cos X-nya ini bisa kita baca begini, 1 min 2 sin. Jadi yang dalam kurung ini adalah penjabaran dari cos X atau yang cos A tadi, cuman A-nya saya ganti lagi jadi X. Kemudian satu waktunya habis, tinggal plus 2 sin ya, jadinya kayak gini. Nah, sekarang dari sini kita bisa pecah-pecah karena sudah ada sin, sudah ada x kan, kita pecah-pecah supaya muncul bentuk limit trigonometri itu. Kemudian nanti kita pisahkan ada 2, 4 gitu. Kemudian limit di sini sin kuadrat setengah x berarti sin setengah x kali sin setengah x gitu ya. Kemudian ada x kuadrat berarti x kali x. Kita pecah, tapi limitnya kayak keulang lagi ya. Limit sin setengah x per x, limit setengah x per x. Nah, dari sini kan bentuknya beda sama yang istimewa ya, tenang aja. Ada perluasan dari rumus ini, perluasan dari bentuk istimewa ini. Kalau seandainya dia bentuknya sama, ada sin, ada x di bawahnya. Tapi x yang ada di fungsi itu punya koefisien. Yang di atas di sinnya ada a-nya, ada ax, yang di bawahnya ada bx, maka kita tinggal hasilnya ya, hasil limitnya itu bukan satu lagi tapi koefisien dari masing-masing x-nya. Jadi kalau awalnya sin ax per bx, jadinya a per b. Kalau ax per sin bx, jadi a per b juga gitu.
lihat dari koefisien X-nya. Nah, di sini koefisien X-nya atasnya setengah, yang bawahnya 1, berarti ini juga sama ya, berarti dia jadi 2/4 kali 1/2 kali 1/2. Tuh, jadi kita hanya mengambil koefisien dari X-nya aja, gitu ya. Itu di limit trigonometri. Baru hasil akhirnya adalah 1/8. Itu untuk yang limit fungsi trigonometri istimewa. Ini dasar untuk limitnya adalah kita mengubah bentuk fungsi trigonometrinya supaya ke bentuk istimewa yang ini atau ke yang ini, gitu ya. Akan dapat. Kemudian kita masuk ke turunan fungsi trigonometri. Nah, sudah masuk turunan, tapi masih ke rumus dasar dulu. Nah, rumus dasar turunan itu pakai limit kan ya, bahwa f aksen atau lambang dari turunan fungsi f aksen ini akan sama dengan limit fx plus h dikurangi fx plus h untuk hanya yang mendekati 0. Jadi kalau kita sekarang punya sin x, ya, fungsi sin x, kita kalau mau cari turunannya sin x itu gimana, kita bisa turunkan pakai rumus dasar turunan, yaitu f aksen ini, dan kita masukin, oh jadi kalau fx plus h jadi sin x plus h, fx tetap per h. Nanti yang sin x plus h kita uraikan pakai rumus di identitas trigonometri untuk jumlah sudut. Jadi ini yang sin x plus h tambah cos x sin h. Gitu. Nah, jangan lupa ada per h-nya, dan kita untuk menyelesaikan ini kita butuh rumus istimewa, kita butuh bentuk limit yang istimewa tadi. Nah, cara menunjukkannya kita harus pisahkan. Ini kan per h ya, berarti kita cari sin h. Ada sin h nggak di sini? Oh, sin h-nya di sini. Pisahkan ini sendirian. Jadi kayak gitu. Jadi cos x sin h-nya sendirian di paling belakang. Nah, kalau yang di depannya itu dapat dari sin x cos h dikurangi sin x. Ternyata sama-sama ada sin x-nya kan? Karena sama-sama ada sin x-nya, itu kita keluarkan sin x-nya. Sin x-nya keluar. Kalau sin x cos h tanpa sin x jadi cos h. Kalau min sin x tanpa sin x jadi negatif 1. Jadinya sin x kali cos h min 1. Limitnya kita pecah, karena di sini penjumlahan nggak apa-apa. Jangan lupa masih ada per h ya, karena di sini dia hanya penjumlahan pembilang aja, otomatis per h-nya masih ada dua-duanya. Nah, kalau yang di kelas kanan, enak ya, sin h per h kan sama dengan 1 ya, limitnya ya. Berarti tinggal tambah cos x kali 1, beres. Tapi kalau yang di kiri, ada cos h min 1. Yang kalau kita masukin h-nya, ini akan menjadikan dia 0 per 0 lagi. Nah, ini kita ubah seperti identitas trigonometri yang tadi, yang pakai 1 min 2 sin kuadrat tadi, kayak jadi seperti ini. Jadi yang cos h itu kan 1 min 2 sin kuadrat setengah h. Ketemu sama dikit itu kena kurang 1, satunya habis, tinggal negatif 2-nya aja. Negatif 2 sin kuadrat setengah h. Sin x-nya nggak berubah, ini sin h per h jadi 1, limitnya cos x-nya tetap. Nah, selanjutnya ini sama lagi, tinggal tinggal dilimitkan lagi biasa. Min 2 bisa keluar, sin x-nya bisa keluar, karena di sini variabel kita pakai h. Kemudian sin kuadrat setengah h per h-nya kita pecah jadi 2. Jadi gitu. Jadi min 2 sin x yang keluar karena limitnya itu pakai h kan. Kemudian sin setengah h-nya kan ini sin kuadrat setengah h, berarti sin setengah h kali sin setengah h. Jadi ada 2 gitu. Kalau limit juga. Kemudian yang ini dapat yang per h-nya, yang ini nggak perlu karena hanya cuma 1. Kita kalau hanya 2 kayak yang tadi. Kemudian ini pakai yang tadi ya. Jadinya ini min 2 sin x, ini sin setengah h per h itu setengah. Ini limit setengah sin h berarti sin 0 ya. Ini 0. Jadi seperti ini kan. Nah, karena ini perkaliannya 0, otomatis jadinya 0 kan, habis. Tambah cos x jadi cos x. Kesimpulannya bahwa si fx sama dengan sin x itu turunan pertamanya adalah cos x. Itu. Kemudian dengan cara yang sama, untuk yang cos dan tangen itu caranya sama kayak ini juga. Caranya bisa dipakai ini atau bisa pakai rumus UP untuk yang tangennya terutama. Kita bisa punya, jadi di sana kita akan punya kalau cos x turunannya adalah negatif sin x, kalau tan x turunannya adalah secant kuadrat x gitu. Sekarang next untuk yang